dosa nggak ada kepastian. Pengampunan dosa masih mudah-mudahan. Orang Medan bilang ngeri kali itu. Ngeri kali saudara. Iya kan? On the other hand, sin is very serious. Alkitab bilang upah dosa adalah maut. Dosa menyebabkan kita akan ke neraka. Bukan untuk 1 tahun, bukan untuk 10 tahun, bukan untuk 15 tahun, bukan untuk 50 tahun. Tetapi selama-lamanya. And you mean to tell me the forgiveness, pengampunan, itu masih mudah-mudahan? Can't work like that. Nggak bisa begitu, saudara. Pengampunan dosa harus kepastian. Dan untuk itu kita bangga dengan Kristus. Karena firman Tuhan berkata, walaupun dosamu merah seperti kemisi, akan diputihkannya putih seperti salju. Haleluya. Makanya Yesus berkali-kali berkata, dosamu sudah kuampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Karena dia Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa. Orang boleh berkata, Yesus hanya nabi. Orang boleh berkata Yesus hanya utusan. Orang boleh berkata Yesus hanya rasul. Tapi izinkan saya menyatakan kepada saudara, agama apapun yang bisa mengampuni dosa hanyalah Tuhan. Dan kita bersyukur. Allah yang menjadi manusia di dalam Kristus. Mengabarkan dengan pasti, dosamu sudah kuampuni. Makanya Alkitab bilang kalau kamu bertobat dan mengaku dosamu, Allah mengampuni dosamu. Kekristenan punya kepastian masuk surga. Makanya ada banyak orang bilang orang Kristen itu konyol banget kayaknya. Dia yakin banget dia pasti masuk surga. Makanya dia hidup dalam dosa. Saudaraku, justru karena kita yakin kita masuk surga, kita tinggalkan dosa. Karena kita tahu dosa merusak saya. Dosa merendahkan saya. Dosa menghancurkan saya. Dosa memisahkan saya dari Kristus. Dan karena saya tahu darah Yesus sudah menyucikan saya, mengampuni dosa saya, membereskan dosa saya. Saya nggak mau main-main dengan dosa. Karena Alkitab bilang siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan suci hatinya. Haleluya. Ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. 2 Tawarikh 7 ayat 12-15. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepada, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku, ya jelas. Tuhan sendiri bilang bila mana I close, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku, kata Tuhan, melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Berarti ada masa-masanya Tuhan akan menutup langit sehingga tidak ada hujan. Ada masa-masanya Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi kita. Kata Alkitab, yang dihabisi oleh belalang pelahap, yang ditinggal oleh belalang pelahap, akan dimakan oleh belalang pelompat, belalang pengerip, belalang pelahap. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan itu sampai habis. Karena Alkitab bilang, aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku, jadi ada masa-masanya Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umatnya. Selanjutnya 14. Dan umatku, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan negeriku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Nah, saudaraku, Saul sedang menabiskan bait Allah. Dan ketika Saul menaikkan doa untuk pentabisan bait Allah, Tuhan menjawab dengan firm sentence. Menjawab dengan pernyataan yang sangat tegas. Kalaupun aku menutup langit. Kalaupun aku menyuruh belalang pelahap memakan habis hasil bumi. Dan umat yang atasnya namaku disebut berdoa. Mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dan mengampuni dosa mereka. Berarti pengampunan dosa
bukan hanya ada di perjanjian baru. Karena He is just the same God. Jangan pernah memisahkan bahwa Allah perjanjian baru beda dengan Allah perjanjian lama. No. Allah perjanjian lama memukul, menghajar. Dan Allah perjanjian baru juga melakukan hal yang sama. Tapi Allah perjanjian lama adalah Allah yang penuh kasih. Dan Allah perjanjian baru juga Allah penuh kasih. Allah perjanjian lama adalah Allah yang meminta pertobatan kita dan kemudian mengampuni dosa kita. Allah perjanjian baru juga melakukan hal yang sama. Karena memang jangan tertipu oleh pemahaman sempit kita sambil berkata, kayaknya Allah perjanjian lama beda sama Allah perjanjian baru. No. Dia tetap Tuhan yang mengampuni dosa. Karena jelas Alkitab berkata apa? Bukan kematian orang fasik yang dikehendakinya, tapi pertobatannya. Kita lihat selanjutnya. Mazmur 103, 1-5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya kudus saya segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Daud ngomong sama dirinya sendiri, ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Dia yang mengampuni segala dosamu. Haleluya.